Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi فالشوق طال والقلب سما نحو السماء رمضان 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 يا حبيب رمضان ليتك دوما Mustafa beliau qasidana waghfir lana ya wasi'al rahmi Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah 'alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaaba fadlik wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid darain. An Abi Nasrin al-Wasiti qala sami'tu Aba Raja'il Utaridi yuhadditsu an Abi Bakrin as-Siddiq radhiyallahu anhu anna a'rabiyan ata ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam balaghani anka annaka taqul min al-jum'ati ila al-jum'ati wa minas salati ila salati kaffaratun lima bainahunna liman ijtanabal kaba'ira. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'am. Summa zada faqala al-ghuslu yawmal jum'ati kaffaratun wal mashyu ila al-jum'ati kaffaratun wa kullu qadamin minha ka'amali 20 sanah fa idza faragha minal jumu'ati ujiza bi'amali 200 sanatin ila akhirih wallahu ta'ala a'lam bissawab. Yang saya hormati para asatizah, para hujjaj, tokoh masyarakat, khusus orang tua kita Bapak Haji Effendi Ali, Bapak Asmari, Bapak Haji Masudi, Bapak Haji Badingo, Bapak Haji Syuhada, Imam salat subuh kita Ustadz Insinyur Husain Fauzi, guru kita Ustadz Lamin Setiawan, Bapak Haji Marjuki, Bapak Haji Rojali, Bapak Haji Abdul Aziz, Bapak Haji Bakhtiar, Bapak Haji Farid, Bapak Haji Gunawan, Bapak Haji Warsono, Haji Yusmerli,
Bapak Hasan Sabu, Bapak Ayatullah, dan seluruhnya. Mohon maaf tidak menyebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa ta'zim hormat saya kepada Bapak saudara sekalian. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, bersalat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita mulai ta'lim kita ini dengan terlebih dahulu kita membacakan suratul Fatihah, terkhusus untuk pengarang kitab ini yaitu Syekh Muhammad bin Abi Bakar Al-Uskuri, dan juga untuk orang-orang yang telah mewakafkan masjid ini, orang-orang yang telah memakmurkan masjid ini, orang-orang yang telah menginfakkan hartanya demi pembangunan dan kelancaran program-program di masjid ini, untuk kedua orang tua kita, guru-guru kita, sanak famili kita yang telah berpulang ke rahmatullah, mudah-mudahan Allah ampunkan segala dosanya, Allah terima amal ibadahnya, dan Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Bagi mereka yang masih hidup, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dalam hidupnya, yang sakit Allah sembuhkan dari penyakitnya, yang kesusahan Allah berikan jalan keluar bagi kesusahannya. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Al-Mawaiz Al-Usfuriyah. Kemarin kita sudah membahas dua kisah berkaitan dengan syahadat Nabi, syahadat tain, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, di mana benda-benda itu akan menjadi saksi buat kita di akhirat, dan juga kisah Nabi Musa alaihissalam. Kita lanjutkan pada hadis yang ke-6 dalam kitab ini. An Abi Nasr Al-Wasiti, dari Abi Nasr Al-Wasiti, qala, dia berkata, sami'tu Abu Raja Al-Utaridi, aku mendengar Syekh Abi Raja Al-Utari yuhaddisu an Abi Bakrin Siddiq, menceritakan satu hadis dari Abu Bakar Siddiq, sahabat Nabi Muhammad SAW yang merupakan sahabat paling utama, dan beliau adalah khalifah yang pertama. Semoga Allah ridha kepadanya. Anna a'rabiyan ata ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, sesungguhnya ada orang Arab Badui, orang Arab dusun, pedalaman, ata ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang ngadep Nabi. Ini salah satu adab orang mencari ilmu. Salah satunya apa? Datang. Datang. Ini orang Arab Badui, ada yang ingin dia pengen tahu, makanya dia datang kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waqala, kemudian dia berkata, balaghani anka annaka taqul, ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah sampai kepadaku sesuatu dari engkau, bahwasanya engkau telah berkata. Jadi dia waktu di kampungnya ada orang yang menyampaikan suatu hadis, dan dia pengen tanya, ini benar enggak nih hadis ini dari engkau? Nah, ini untuk membuktikan, sama kita begitu. Kalau ada orang nyampein berita, ini datang nih dari Bapak Sugio, puasanya ntar buka puasa diliburin. Nah, kata Bapak Sugio gitu. Nah, datang dah tuh orang yang dengar ke rumah Pak Sugio. Pak Sugio, bener nih, ntar sore buka puasa diliburin. Kata Pak Sugio, iya. Kenapa diliburin? Bukanya maghrib bukan sore, kata gitu. Oh, gitu. Nah, jadi harus kita tahu dari mana sumber perkataan itu. Orang itu berkata, hadisnya begini ya Nabi Muhammad SAW. Minal jum'ati ilal jum'ati wa minas salati ilal salati kafaratun lima bainahunna liman ijtanabal kaba'ira. Dari satu sholat Jumat ke sholat Jumat lainnya,
dari salah satu sholat fardu ke sholat fardu lainnya adalah penghapus dosa. Di antara keduanya bagi orang-orang yang menjauhi perbuatan dosa-dosa besar. Jadi ada hadis baginda Muhammad SAW menyebutkan bahwa antara satu Jumat dengan Jumat yang lainnya, di Jumat, sekarang kan Sabtu nih, Minggu, Ahad ya, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, kita udah sholat Jumat kemarin tuh. Antara Jumat yang kemarin sampai Jumat yang akan datang, ya, itu adalah penghapus dosa-dosa kecil kita. Ya, penghapus dosa-dosa kecil. Bagi yang menjauhkan diri dari dosa-dosa besar, bagi yang melaksanakan sholat. Ada nggak saudara kita yang hari Jumat kagak sholat? Oh banyak ya. Iya. Banyak tuh. Kenapa dia kagak sholat? Mau sibuk luar biasa ya. Begitu juga dari satu sholat fardu ke sholat fardu lainnya. Ini hari ini, pagi ini kita sholat subuh. Nanti ketemu sholat zuhur. Antara dua sholat itu, ya, dari sekarang sampai dengan zuhur itu penghapus dosa-dosa kecil kita. Enak nggak dihapus? Enak itu. Cuma jangan bilang aku udah sholat subuh sampai sholat zuhur dosa kecilku sudah dihapus. Kemudian aku mau bikin dosa saja, oh sudah dihapus. Nah, itu pikiran orang tenger gitu, ya. Jadi satu Jumat ke Jumat lain, dari satu sholat ke sholat lain, itu adalah penghapus dosa. Di antara keduanya bagi orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar. Kalau dosa besar kagak dihapus. Salah satunya apa? Mencuri, berzina, kemudian durhaka sama orang tua. Nah, yang begitu-begitu nggak dihapus tuh. Ghibah mesti minta maaf sama orangnya. Mitnah, minta maaf sama orangnya. Ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Na'am, benar itu dari saya. Kalimat itu dari saya, bahwa siapa saja orang yang melaksanakan sholat Jumat, maka di antara Jumat itu dengan Jumat yang akan datang, ya, dosanya dihapus. Begitu juga orang yang sholat dari satu sholat ke sholat yang lain, dosanya akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Benar. Summa zada. Kemudian Nabi menambahkan lagi, menambahkan hadisnya untuk orang tersebut. Apa kata Nabi? Al-ghuslu yawmal jumu'ati kafaratun. Mandi di hari Jumat itu adalah penghapus, penggugur dosa-dosa kecil. Hanya kalau mau sholat Jumat, mandi dulu, ya. Apalagi kalau mandinya sama seperti mandi junub. Ada niatnya. Kalau mandi junub pertama kali apaan dulu? Bersihkan dulu seluruh kotoran, ya. Kalau udah bersih, ngambil air wudhu. Kemudian baru 3 kali kita guyur perlahan-lahan, ya. Kemudian kita gosok dengan sabun, sampoan. Lalu kita siram lagi 3 gayung, ya, atau 5 gayung atau 7 gayung, kelipatan ganjil pokoknya, ya. Setelah itu udah rapi-rapi, pakai pakaian wangi-wangian. Kemudian dia jalan ke masjid pada waktu awal, maka ketika dia sampai di masjid seperti dia telah berkorban 1 ekor unta. Kalau dia datang di waktu yang kedua, maka dia seperti menyembelih berkorban 1 ekor sapi atau kerbau. Kemudian kalau dia datang di waktu yang ketiga, maka dia akan seperti orang yang bersedekah, menyembelih 1 ekor kambing. Setelah itu waktu keempat seperti dia menyembelih 1 ekor ayam betina.
Setelah itu di waktu kelima seperti orang yang bersedekah 1 butir telur. Setelah itu tidak disebutkan lagi dalam hadisnya. Artinya semakin siang kita datang ke masjid, maka semakin kecil pahalanya. Gitu. Kalau kita kan datangnya paling dulu ya, paling dulu. Alhamdulillah ya, paling dulu kalau seandainya imam sudah datang. Ya. Udah datang baru datang gitu. Karena Bang Hasan punya tugas katanya, kalau saya datang paling awal, saya mesti duduk di depan. Sementara saya mesti pukul beduk gitu. Dari depan ke belakang sulit, makanya saya datang belakangan ya. Dan gak enak katanya kalau datang duluan disuruh ke depan, tak suruh jadi imam lagi. Kalau imam kagak ada, nggak datang, suruh jadi khotib lagi. Nah itu dia. Jadi mandi di hari Jumat ya, itu merupakan salah satu sunnah baginda Muhammad SAW ketika kita hendak melaksanakan sholat Jumat. Bagaimana kalau seandainya kita kerja, mandi dari subuh, niatin buat sholat Jumat. Tapi ketika kita kerja, jangan lupa bawa parfum. Ya, bawa parfum. Nggak sempat mandi, pakai parfum. Karena di hari Jumat itu ruangan ber-AC, karena banyak orang, AC-nya nggak berasa. Apalagi di siang hari bolong, panas. Di sini aja, ini AC-nya lumayan. Kalau sekarang adem nggak? Adem. Ntar siang misalnya kita ada sholat Jumat, tengah hari, terik bolong, AC-nya berasa nggak? Nggak berasa, kecuali yang di depan sama yang sekitar sini berasa, selebihnya enggak. Ya, karena itu nanti berkeringat, keringat bau. Makruh hukumnya kalau samping kanan, samping kiri, depan belakang kecium bau badan kita. Wal masyu ilal jum'ati kafaratun, dan setiap langkah, setiap jalan kita menuju sholat Jumat itu juga pembebas dosa-dosa kecil. Ya. Wa kullu qadamin minha ka'amali ishrina sanatan, dan setiap langkah darinya menuju sholat Jumat ataupun sholat wajib ya, itu seperti seseorang melakukan ibadah selama 20 tahun. Makanya kasihan kayak Bang Udin, kayak Dul ya, itu kasihan kenapa langkahnya dikit, ke masjidnya langkahnya dikit, ruginya di situ, dia pulang dari situ, pergi dari situ. Kalau Dul perginya ke situ, pulangnya lewat situ. Nah karena udah tahu, ntar pergi muter lewat sini ya, nah pulangnya boleh lewat situ ya. Apalagi nanti sholat id itu setiap gang dijaga sama malaikat ya, dijaga sama malaikat. Kalau bisa pergi dan pulang, nah, jangan tempat yang sama gitu. Nah gimana caranya tuh ya, ini waktu masih lama. Bang Udin dari sono ngiter aja dulu, muter gitu ya. Pertama minta pulangnya ngiter lagi gitu. Ya. Oke, Haji Yusmerli Herlan, kayak Pak Yusni, perginya dia lewat sini, pulangnya nggak langsung pulang, dia jalan dulu muter. Oh, sambil olahraga sambil pulang. Oh, dihitung langkahnya itu, ya. Dihitung langkahnya, ya. Dan setiap langkah yang dilakukan oleh orang yang menuju masjid untuk sholat Jumat maupun sholat fardu terutama, maka setiap langkahnya itu seperti orang melaksanakan ibadah 20 tahun. Makanya untung banget dah orang yang bisa datang ke masjid, bisa melaksanakan sholat berjamaah ya. Untung, sangat untung. Banyak saudara-saudara kita yang dulunya rajin sholat fardu, karena sakit nggak bisa datang. Kayak Bapak Ian ya, Pak Ian ya, Saian itu rajin dia. Sebelum kita datang dia udah datang ya. Kalau maghrib 5:30 udah datang, zuhur 15 menit sebelum azan dia udah datang.
sama ya Bang Kujuk. Lebih dulu datangnya, sekarang dia sakit, nggak bisa datang ke masjid. Terus dia sholat di rumah. Hitungan gimana? Tetap dianggap melaksanakan sholat jamaah. Kenapa? Uzur. Uzur. Kebiasaan itu dicatat sebagaimana sholat berjamaah. Makanya untung kalau kita udah biasa sholat jamaah, kemudian kita sakit, nggak bisa datang ke masjid, maka sholat di rumah pun dihitung sebagaimana sholat berjamaah. Faiza faraga minal jum'ati ujiza bi'amali mi'atai sana. Apabila dia telah selesai melaksanakan sholat Jumat, maka dibalas, diganjar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pahalanya seperti orang melaksanakan ibadah selama 200 tahun. Banyak nggak? Banyak, luar biasa. Makanya saudara-saudara kita yang nggak sholat Jumat ajak, ya. Ajak biar bisa melaksanakan sholat Jumat. Ini yang nggak sholat Jumat sebenarnya orang pintar, orang ngerti, ya. Ada di satu daerah itu karena dia ngerti aturan sholat Jumat, dia sholatnya seling-seling. Gimana seling-seling? Kemarin dia sholat Jumat, ntar 2 Jumat ke depan dia nggak sholat. Kenapa? Kan kata hadis Nabi, siapa yang tidak mengerjakan sholat Jumat 3 kali berturut-turut jadi kafir. Nah saya kan nggak 3 kali berturut-turut. Hari ini saya sholat, ntar 2 Jumat saya nggak sholat, besok baru sholat, 2 Jumat lagi nggak sholat. Nah, itu namanya main-main tuh. Ada yang begitu, ya, meledek gitu, ya, meledek itu. Ada yang begitu. Nah kita yang udah tahu jangan, ya, yang kita tahu jangan. Dalam satu hadis disebutkan bagaimana kesunahan mengerjakan mandi di hari Jumat. Kata Nabi Muhammad SAW, "Man iktasala yaumal jum'ati kana fi taharatin ila jum'atil ukhra." Siapa saja yang mandi Jumat, ya, mandi di hari Jumat untuk melaksanakan sholat Jumat, maka dia seolah-olah dalam keadaan suci sampai dengan Jumat berikutnya. Tuh. Makanya jangan lupa mandi di hari Jumat. Kemudian apalagi amalan yang bisa kita laksanakan di Jumat? Baca surat Al-Kahfi. Nah, baik malam Jumatnya ataupun hari Jumatnya, baca surat Al-Kahfi. Dan di hari Jumat itu salah satu dari hadis Nabi menyebutkan fihi sa'atun la yuwafiqu 'abdun muslimun wa huwa qa'imun yusalli yas'alullahu ta'ala illa a'tahu iyyahu. Di dalam hari Jumat itu ada satu momen di mana seorang hamba sholat di dalamnya, kemudian dia mohon kepada Allah, maka doanya itu diterima dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa asyara bi yadihi yuqalliluha. Kemudian Nabi Muhammad memberikan isyarat 2 tangannya, jari tangannya yang menunjukkan bahwa waktu itu sempit. Kapan itu? Nih, manfaatkan waktu ketika imam yang khotib itu sedang duduk di antara 2 khutbah. Untuk apa? Berdoa. Nah, waduh, saya jarang tuh doa di situ. Emang kenapa? Tidur saya kalau orang Jumatan, kalau khotib. Makanya pas khotib lagi duduk kedua, nah kadang baca salat tuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya. Kalau saya jadi khotib, biasanya saya kasih waktu sekitar 30 detik. Untuk apa? Bersalawat sekali dan baca doa Rabbighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Gak usah panjang-panjang doanya, karena sampai dengan khotib naik. Tuh. Karena makruh kita kalau seandainya khotib sudah baca alhamdulillah, ya, baca-bacaan, wiridan, apalagi baca Quran, apalagi lihat HP. Tuh. Banyak saya temuin orang-orang kantor, terutama orang-orang yang pulang kantor. Di tempat saya itu banyak kan yang sholat Jumat, banyak orang-orang yang kerja. Jadi khotib lagi
naik mimbar, kemudian baca khutbahnya, dia buka WA, diem memang, diem nggak ngobrol, buka WA, buka Google, buka YouTube. Gitu. Kok Pak Ustadz tahu? Saya duduk di sampingnya, cuma ngelihat lirik doang. Oh, itu. Kasih tahu nggak kita? Agak biarin aja. Ya. Kasih tahu, nah, kacau, lago, fakod lago, sia-sia. Ya. Ya, makanya kita mesti tahu kalau di Jumat itu khotib lagi bicara, lagi ngomong, jangan ngomong apa-apa. Ya, diemin aja. Ya, diem, perhatikan. Begitu juga banyak dulu, kalau sekarang jarang ya. Ada orang yang memberikan selebaran kayak tulisannya, apa namanya, mimbar dakwah ya, mimbar dakwah. Nah itu jangan dibaca ketika khotib sedang membacakan khutbahnya. Nah, dan salah satu yang beruntung, mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Ketika kita bertemu dengan malaikat Israel, itu di malam Jumat ataupun di hari Jumat. Dalam satu hadis disebutkan, siapa saja, ma min muslimin yamutu yaumul jum'ati awil laila jum'ah illa waqahu Allah ta'ala fitnatul qabr. Siapa saja yang meninggal dunia di hari Jumat ataupun di malam Jumat, ya, maka Allah itu akan menjaganya dari fitnah kubur, dari siksa kubur. Mudah-mudahan kita meninggal di hari Jumat. Jumat depan mau? Oh enggak, belum. Malam Jumat depan mau? Oh enggak, enggak juga. Kan mintanya meninggal di hari Jumat. Jumat depan enggak mau, Jumat besok kan enggak mau, ya. Jumat kapan? Ya. 10 tahun yang akan datang, 5 tahun yang akan datang, wallahu a'lam. Ya. Dan mudah-mudahan kita ini termasuk orang-orang yang Allah takdirkan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Itulah seberuntung-beruntungnya orang. Besok kita akan bahas tentang bagaimana Abu Bakar Siddiq itu yang meriwayatkan hadis ini masuk ke dalam Islam. Ada kisahnya yang mungkin kita nggak tahu, ya. Ternyata Abu Bakar Siddiq itu masuk Islam gara-gara ini, ya. Salah satunya ada di kitab ini disebutkan ceritanya seperti itu. Besok akan kita bahas. Mudah-mudahan kita bisa hadir dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat, khususnya untuk saya pribadi dan jamaah kudu pada umumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma zidna ilman wa zidna rahman. Allahumma bina bil ilmi wa zidna bil ilmi wa qina bil taqwa wa zidna bil afiyah. Allahumma hassin akibatana bil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.